sahabat Tempo, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang Sore, Bincang Santai Ngopi Sore di Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore bersama saya Maharso, dan kita akan bersama-sama nanti membicarakan topik yang tentunya sangat menarik. Sahabat Tempo, acara ini dapat sahabat Tempo saksikan di YouTube Tempo Media, di tempo.co, dan di Facebook Tempo Media. Perbincangannya akan diangkat setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik dan tentunya juga memberikan inspirasi bagi sahabat Tempo sekalian. Nah, kali ini kita akan membicarakan salah satu topik yang banyak diperbincangkan oleh Gen Z, yaitu soal kesehatan mental. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan inspirasi dari dua narasumber yang tentu sangat berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita akan memperkenalkan dua psikolog kita yang akan menjadi narasumber pada hari ini, yaitu psikolog dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau biasa disebut IPK. Selamat sore Mbak Vivi Pramudika dan juga Mbak Silvani Dianita. Selamat sore Mbak. Halo, selamat sore Mas Mahar. Selamat sore Sobat Tempo semuanya. Salam kenal. Selamat sore Mbak Silvi. Halo Mbak. Halo Mbak Silvi dan Mbak Vivi ya. Terima kasih sudah bersedia bergabung. Sehat-sehat semua Mbak. Nggak terlalu, ini aku nggak terlalu fit, jadi mohon maaf kalau suaranya rada-rada bindeng ya, harap dimaklumi. Oh iya, tapi tetap terdengar dengan jelas dan pasti semangat untuk menginspirasi sahabat Tempo ya Mbak. Oke, baik, sebelum kita kenal lebih jauh, diskusi lebih jauh, ada pepatah tentu tak kenal maka tak sayang. Maka kita mau kenalan dulu nih ya supaya lebih sayang. Ke yang pertama mungkin Mbak Vivi dulu nih, boleh kenalan Mbak, nama atau juga profesi sehari-hari seperti apa kegiatannya begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Mahar. Salam kenal Sobat Tempo semuanya. Nama saya Vivi Pramudika. Saya adalah seorang psikolog klinis. Sehari-harinya saya berpraktek di salah satu kementerian di Indonesia dan kemudian juga saya berpraktek pula di biro psikologi milik swasta. Saya banyak menangani kasus-kasus individu dengan masalah stres, kecemasan, dan juga depresi. Kita aja, Mas. Baik, terima kasih Mbak Vivi, salam kenal. Nah, selanjutnya mungkin ke Mbak Silvani nih, boleh kenalan Mbak sama sahabat Tempo? Halo, selamat sore sahabat Tempo. Perkenalkan, saya Silvani Dianita. Saya aktivitasnya sebagai seorang PNS di Kementerian Dalam Negeri dan juga sebagai seorang psikolog di rumah sakit dan klinik di Jakarta yang menangani beberapa kasus-kasus terkait dengan kecemasan, depresi, dan masalah psikologis lainnya. Salam kenal ya. Baik, salam kenal Mbak Vivi dan Mbak Sil. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat, saya juga rakyat. Oke, kita langsung aja masuk ya Mbak ke pertanyaan pertama nih yang mungkin banyak ditanyakan juga oleh netizen khususnya generasi Z. Saya bertanya nih Mbak ke Bing, ada 3 hal yang paling banyak ditanyakan atau dicurhati oleh Gen Z gitu ya. Yang pertama, gimana sih caranya mengatasi perasaan cemas? Yang kedua juga, bagaimana sih caranya mengatasi perasaan kesepian? Atau juga, dan yang ketiga, gimana mengatasi perasaan yang sedih atau depresi? Nah, mungkin ke Mbak Sil dulu ya. Mbak, pertanyaan-pertanyaan itu memang sebenarnya banyak ditanyakan oleh Gen Z ke Mbak juga nggak sih Mbak? Atau seperti apa? Ada pola-pola pertanyaan lain yang sering dikeluhkan juga gitu oleh Gen Z Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mas Mahar. Jadi memang kondisi-kondisi yang tadi disebutkan itu kondisi yang sangat umum sekali ya dirasakan oleh kita semua. Bahkan nggak hanya generasi Z aja, setiap generasi saya rasa memiliki kondisi-kondisi demikian.
Namun bila kita mengalami kondisi tersebut, tentunya yang perlu kita sikapi adalah bukan terhadap rasa sakit itu sendiri, tapi bagaimana dong kita bisa mengelola dengan baik ya. Karena pada dasarnya ketika orang memiliki masalah itu kan sebenarnya wajar ya. Nah, yang nggak wajar adalah ketika respon terhadap masalah tersebut berlebihan. Nah, efek samping dari kondisi tersebut apa ya? Ada munculnya rasa kecemasan, kemudian meningkat nih eskalasinya. Kalau misalnya kecemasannya tidak dapat diatasi, bisa mengalami kondisi-kondisi yang perubahan perasaan, emosi dan sebagainya. Nah, kalau dari saya, kalau untuk kita mau coba pengelolanya, sebenarnya banyak ya cara yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau saya perkenalkan itu ada 3P, pola pikir, pola makan, pola istirahat. Nah, coba dari kondisi ketiga hal tersebut diberikan perhatian dan porsi yang cukup gitu ya. Pola pikirnya dikelola dengan baik, pola makannya juga harus terjaga, pola istirahatnya juga harus diatur dengan baik. Nah, nanti mekanisme-mekanisme seperti apa bisa lebih lanjut nih konsultasi kepada psikolog ya. Nanti bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut ke Mbak Vivi. Oke, terima kasih Mbak Sil. Nah, selanjutnya Mbak Vivi ada tambahan gak nih Mbak? Mungkin juga terkait topik-topik apa aja sih yang paling banyak dicurhati gitu oleh Gen Z gitu ya Mbak kepada Mbak Vivi. Silakan Mbak. Oke, baik. Jadi menarik sekali pertanyaannya Mas Mahar ya. Jenis masalah seperti apa sih yang paling banyak dicurhatin? Sebetulnya macam-macam atau diverse, tapi kalau di saya yang banyak muncul itu adalah terkait kondisi dengan tempat kerja gitu ya, atau masalah stres kerja. Nah, ini menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Silvani, jadi di awal itu kita bisa loh dengan mengidentifikasi terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang sedang kita alami. Karena jenis itu kan emosi ya, jadi kayak misalnya sedih, cemas, kemudian marah, itu kan jenis emosi nih. Nah, masing-masing emosi itu tuh sebetulnya dia memberikan clue tentang kondisi yang terjadi pada diri kita. Contohnya misalnya ketika sedang cemas. Cemas itu adalah emosi yang muncul ketika individu sedang berada dalam situasi yang mengancam. Nah, kalau kita kok tiba-tiba mendadak cemas, ini coba diidentifikasi. Apa ya yang membuat kita cemas? Apakah karena, oh besok mendadak ada ujian yang harus dilakukan, atau mendadak diminta untuk presentasi di depan pimpinan, kayak gitu. Nah, itu coba diidentifikasi apa yang bikin cemas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya emosinya kayak sedih. Sedih itu adalah emosi yang muncul ketika individu sedang berada dalam situasi kehilangan. Coba diidentifikasi ketika muncul rasa sedih ini apa tepatnya yang hilang. Apakah sedang kehilangan sosok yang dicintai, misalnya baru putus sama pacar nih, Mas Mahar. Itu kan wajar ketika muncul rasa sedih. Atau ketika kehilangan kesempatan, misalnya ikut seleksi beasiswa kemudian nggak lolos terus ada rasa sedih. Nah itu kita kenali dulu penyebab munculnya perasaan-perasaan itu. Setelah kita kenali barulah kita bisa melakukan tindak lanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Silvani. Kita kelola pikiran atau pemaknaan kita, penghayatan kita terhadap situasi tersebut. Kemudian kita juga jangan lupa melakukan rawat diri ya dengan cara menetapkan pola istirahat dan pola makan yang berkualitas. Gitu kira-kira Mas Mahar. Baik Mbak Vivi, terima kasih. Nah, tadi sempat mention ya soal isu pekerjaan yang mungkin juga banyak dibincangkan Gen Z. Beberapa kali muncul di media sosial gitu ya Mbak, kalau Gen Z itu lebih milih work-life balance gitu ya di dalam hidup. Jadi walaupun gaji kecil nggak apa-apa deh, yang penting hidupnya tenang dan nyaman dan sebagainya. Mungkin aku mau minta tanggapan Mbak Sil nih, Mbak Sil gimana Mbak menanggapi hal ini? Benar nggak kalau Gen Z itu lebih milih work-life balance gitu dalam kesehariannya? Ya, baik. Terima kasih. Kalau konsep work-life balance itu sendiri sebenarnya kan adalah konsep untuk menyeimbangkan ya kondisi kehidupan dan pekerjaan. Nah, yang perlu dipahami adalah keseimbangan itu seringkali dimaknai dengan berbeda. Di mana dalam kondisi keseimbangan benar-benar pengen ada kestabilan. Padahal dalam kehidupan kita terkadang kehidupan itu fluktuatif, nggak selalu balance aja ya. Nah, untuk bisa memfungsikan diri kita terhadap kondisi tersebut tentunya adalah
perlu memberikan porsi-porsi yang cukup dalam kondisi kehidupan kita sendiri. Misalnya kalau dalam porsi anak-anak Gen Z ya, biasanya kan mungkin rentang okupasinya adalah bekerja, ada yang masih sebagai pelajar, ada yang sebagai mahasiswa. Nah, perlu sekali mungkin memberikan fokusnya kepada pengelolaan waktu ya, pengelola waktunya dalam sehari-hari nih. Biasanya mungkin karena saking pengen aktifnya semuanya dikerjakan gitu ya, sampai nanti akhirnya kewalahan sendiri, kecapean sendiri, terus nanti muncullah keluhan-keluhan, kecemasan yang kita buat-buat gitu. Nah, makanya perlu sekali juga kita harus ada manajemen waktu, manajemen diri, 24 jam waktu yang kita gunakan itu kita bagi ya porsi-porsinya. Bekerja itu ibaratnya mungkin kasihlah porsi mungkin 9 jam kalau ingin benar-benar maksimal, tapi itu sudah sangat besar sekali ya. 9 jam, ada yang mungkin 7 jam, tapi dalam porsi 7 jam sendiri ya kasih waktu 1 jam atau 30 menit lah untuk bisa beristirahat terlebih dahulu ya. Mungkin jauhkan dulu dari gadget-gadgetnya ya, atau gadgetnya sebagai sumber hiburan nggak apa-apa, coba cari-cari informasi yang lebih menghibur, jangan nanti cari-cari yang lebih over information yang membuat pikiran jadi bertambah-tambah. Nah, kondisi-kondisi tersebut ya bisa menunjang kondisi untuk bisa mencapai keseimbangan ya. Jadi bukan kepada konsep keseimbangan itu semua harus kalau nggak balance jadi pikirannya kemana-mana, nggak gitu ya. Perlu dihadapi kok kondisi-kondisi masalah yang akan kita alami gitu. Oke, terima kasih Mbak Asil. Menarik sekali ya teman-teman sahabat Tempo diajak tadi ya untuk menghadapi gitu ya kalau ada tantangan, kalau ada kendala seperti tema kita pada sore ini ya, fight don't flight ya. Jadi jangan kabur tapi ayo kita hadapi. Menarik sekali perbincangan soal mental health kali ini dan tentu kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi setelah jeda iklan berikut ini. Setiap peristiwa mempunyai banyak sisi. Selalu ada bagian yang tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mata pena yang tajam. Tempo mengungkap cerita di balik peristiwa, menggali lebih banyak informasi mendalam dari berbagai sumber kredibel, merangkai kepingan fakta serta kesaksian menjadi berita yang lengkap dan menjelaskan. Dapatkan majalah Tempo dengan berlangganan. Baik, sahabat Tempo, kembali lagi bersama saya Maharso dan juga dua orang psikolog yang keren banget ya, tadi Mbak Vivi dan juga Mbak Silvani. Baik, saya lanjutkan ya Mbak, topiknya semakin menarik dan sering sekali Gen Z itu punya stigma begitu ya, bahwa Gen Z lebih lemah daripada generasi sebelumnya juga. Generasi sebelumnya mungkin cukup tabu gitu membicarakan soal isu mental health atau kesehatan mental ini. Nah, sebenarnya kalau Mbak Silvani dan Mbak Vivi melihatnya seperti apa sih? Apakah benar sekarang dengan adanya media pembicaraan mengenai kesehatan mental jadi lebih terbuka dan lebih open minded dan sebagainya? Nah, mungkin ke Mbak Vivi dulu, silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Mahar. Jadi menarik ya,
membahas tentang korelasi antara sosial media dengan mental health. Memang nggak bisa dipungkiri kalau kita ngelihat trennya beberapa tahun belakangan atau sekitar kalau saya nggak salah ingat itu sejak era pandemi ya. Di situ tuh kemudian banyak konten-konten yang membahas tentang mental health dan juga karena banyak generasi muda dengan rentang usia sekitar ya usianya Gen Z ya, usia 12 sampai 26 tahun ini yang banyak mengakses di sosmed, mereka jadi lebih aware, mereka jadi lebih peka dengan isu-isu sosial media. Nah, tapi di sisi lain ini juga ada efeknya sendiri nih Mas Mahar, kayak fenomena self-diagnose. Jadi banyak klien yang datang ke saya nih, Mbak, saya rasa saya mengalami ini Mbak bipolar gitu. Terus saya konfirmasi ya, bipolar nih tahu dari mana? Apakah sudah didiagnosis resmi oleh psikiater atau oleh psikolog klinis atau gimana? Enggak, saya ngelihat gejala-gejalanya kelihatannya di Google terus katanya bipolar gitu. Nah, ini kan bahaya juga gitu. Jadi di satu sisi adanya sosial media membuat orang-orang tuh jadi lebih aware tentang isu mental health, tapi di sisi lain ada bahaya juga yang berpotensi terjadi ketika dilakukan self-diagnose atau swadiagnosis atau diagnosis secara mandiri yang bisa jadi nggak tepat. Karena ketika diagnosis ini tidak tepat, maka kemudian bisa mempengaruhi penanganannya nih. Orang jadi, aku bipolar nih, berdasarkan diagnosis yang aku cek dari Google gitu. Terus kemudian dia akan minta di-treat oleh lingkungan untuk memahami kondisinya gitu yang sakit pada umumnya. Nah, ini kan bahaya gitu. Jadi ini kita juga perlu menyikapinya dengan bijaksana meskipun informasinya udah banyak, tapi juga tetap kita kembalikan pada ahlinya gitu, pada profesional tenaga kesehatan ketika kita ingin menyebut diri kita mengalami diagnosis tertentu gitu mungkin Mas Mahar. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Mungkin Mbak Sil ada tambahan sedikit Mbak? Generasi Z yang saat ini yang diidentikan dengan generasi yang mudah agak lembek atau misalnya cenderung mudah bawa perasaan dan sebagainya, justru menurut saya ini generasi yang sangat krusial karena kan kita tahu bahwa Indonesia itu masuk dalam kondisi bonus demografi ya. Sehingga ini adalah potensi yang sangat baik sekali buat mereka untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Karena saya yakin bahwa potensi generasi Z ini adalah potensi generasi yang kreatif, potensi generasi yang justru diuntungkan dalam sisi akses informasi, teknologi, bahkan mereka bisa mengembangkan diri dengan lebih leluasa. Nah, coba dilihat dari kondisi potensi ini, diambil sebuah energi positifnya bahwa kamu sebagai generasi Z ini perlu bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik gitu ya. Kalau di sisi negatifnya sangat banyak, tapi kalau misalnya bisa lihat potensi positifnya, generasi Z ayo bisa deh untuk bisa menjadi pilar-pilar penunjang bangsa kita ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sil. Nah, mungkin ke Mbak Vivi nih Mbak. Kita mungkin sering banget ya, tadi Mbak Vivi sampaikan ada self-diagnose gitu. Dan kita nggak tahu kapan sih sebenarnya kita harus segera datang ke psikolog atau menceritakan apa yang kita alami itu ke tingkat yang lebih serius. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi kapan sih kita sebaiknya udah mulai perlu mencari bantuan profesional? Jadi gini, Mbak Tempo semuanya, pertama kita menghadapi situasi atau permasalahan yang tidak mampu kita tangani sendiri. Kita udah berusaha misalnya curhat dengan orang yang kita percaya atau kita udah berusaha melakukan apapun yang kita bisa, tapi kok tidak ada perubahan misalnya. Atau kondisi kita juga tidak membaik. Nah, ketika kita berada di situasi itu, nggak ada salahnya kalau kemudian kita minta bantuan profesional. Mungkin ada hal yang luput dilihat, atau bisa jadi ketika kita kemudian curhat dengan orang yang bisa dibilang tidak punya kompetensi atau tidak terlalu berkompeten untuk mendengarkan curhatan gitu ya. Ibaratnya kalau kita curhat dengan orang yang nggak tepat, dengan orang yang salah kan bisa-bisa jadi makin buyar tuh, masalahnya jadi makin kuat, makin kompleks. Yang ada atau malah kita direspon jadi ada adu nasib dan sebagainya gitu ya.
Kan nggak semua orang terlatih tuh untuk mendengarkan curhatan, apalagi ketika masalah yang ada tuh udah cukup kompleks. Dalam situasi itu, saya sarankan untuk meminta bantuan profesional. Atau kemudian yang kedua, ketika sudah mulai muncul ada tanda-tanda seperti self-harm atau ada gagasan suicidal, nah itu saya sarankan untuk cepet-cepet deh cari bantuan profesional supaya bisa tertangani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu, Baik Mas Mbak Mahar. Vivi, terima kasih. Mungkin Mbak Sil ada tambahan nih Mbak, sejauh apa sih tanda-tanda yang membuat kita harus nih segera datang ke psikolog gitu Mbak? Ya, tadi sudah sangat dijelaskan sekali sama Mbak Vivi ya, artinya kalaupun sudah muncul tanda-tanda berarti itu kamu butuh bantuan gitu ya. Karena kan kita seringkali nggak bisa juga menyelesaikan masalah sendirian ya. Kalau kita lagi kondisinya mungkin tidak ada orang lain di sekitar kita yang bisa kita butuh bantuan, nggak apa-apa. Berikan juga izin kepada diri sendiri untuk percaya bahwa bantuan di luar sana, terutama oleh profesional itu bisa memberikan setidaknya ya, memberikan penguraian terhadap masalah-masalah yang sedang menumpuk di kepala dan pikiran kita gitu. Jadi bangun kepercayaan itu dan juga di saat kita lagi nggak baik-baik aja, kita boleh gitu pergi ke psikolog atau ke psikiater. Terus kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja, tetap butuh psikolog nggak gitu ya? Waktu itu pernah ada tuh ditanya ke saya, boleh nggak saya kalau lagi baik-baik aja boleh ke psikolog? Boleh aja gitu ya. Namanya juga pengen ngobrol, pengen mencurahkan isi hatinya, bahkan mereka secara sadar datang hanya ingin menceritakan gitu kondisi yang mereka sedang alami, di mana mereka mencari sosok orang yang di luar circle mereka gitu. Dan menurut saya nggak apa-apa kok, boleh. Nggak perlu harus sampai, wah saya udah benar-benar giwat banget. Nggak sampai segitu juga nggak apa-apa. Dikembalikan kepada kamu masing-masing aja. Senyaman kamu bisa mau cerita, silahkan. Kita sangat welcome sekali. Baik Mbak, terima kasih Mbak Sil. Nah, menarik juga karena Mbak Sil dan Mbak Vivi ini kan dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ya. Nah, mungkin bisa jadi salah satu alternatif juga buat sahabat Tempo ketika mungkin ingin curhat dan sebagainya bisa menghubungi Mbak-mbak sekalian. Nah, untuk lebih detailnya aku pengen nih Mbak Sil atau Mbak Vivi, mungkin Mbak Vivi ya untuk mengenalkan seperti apa sih IPK itu dan teman-teman bisa terbantu apa dengan IPK ini. Silakan Mbak Vivi. Oke, baik Mas. Jadi gini, Mas Mahar maupun juga sahabat Tempo ya, pertanyaan yang paling sering banget masuk ke saya itu adalah, saya kalau mau nyari psikolog itu gimana sih caranya? Atau kalau misalnya di daerah ini ada nggak psikolog? Di pulau ini nyari psikolog kemana ya? Nah, ini tenang aja teman-teman semua, IPK Indonesia itu adalah organisasi profesi resmi yang mengampu ada sekitar saat ini jumlah anggota yang kita miliki ada 4.067 psikolog klinis dengan jumlah anggota aktif sekitar 2.900. Nah, untuk mencari persebaran atau psikolog mana ya yang bisa kita datangi sesuai dengan wilayah domisili, itu teman-teman bisa membuka website ipkindonesia.or.id nanti untuk mencari psikolog dengan keahlian yang teman-teman butuhkan maupun di lokasi yang teman-teman butuhkan. Misalnya di Jakarta Barat, psikolog klinis dengan keahlian perkawinan itu siapa ya? Nah, itu bisa masuk ke website itu, nanti kemudian teman-teman akan diberikan rekomendasi-rekomendasi. Atau bisa juga misalnya mencari nggak usah keahliannya sih, cuma pengen cari psikolog aja di area misalnya Kalimantan Timur gitu, atau kotanya spesifik misalnya Balikpapan gitu. Silahkan bisa ke website itu untuk nanti kemudian bisa mencari psikolognya. Dan juga saya ingin memberikan informasi di bulan-bulan atau di waktu-waktu tertentu, seperti biasanya sih di momen-momen adanya peringatan World Mental Health Day atau di bulan Oktober, biasanya itu banyak event-event yang diselenggarakan oleh IPK Indonesia. Jadi event-event mulai dari kegiatan seminar, psikoedukasi, sampai juga bahkan telekonseling, kadang malah konselingnya juga tidak berbayar, itu yang diselenggarakan. Jadi teman-teman bisa pantau terus websitenya, kadang juga bisa pantau di media sosialnya gitu ya untuk menantikan info-info
terkait program konseling gratis atau program seminar seperti itu kira-kira Mas Mahar. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Mungkin sebelum kita menutup ada closing statement dari Mbak Silvani, maaf, dan juga Mbak Vivi untuk teman-teman semua. Silahkan mungkin dari Mbak Sil dulu, Mbak. Baik, terima kasih sahabat Tempo yang baik hati. Sebagai generasi Z adalah generasi yang menentukan pilar-pilar bangsa, dan kamu adalah generasi penerus dan juga generasi yang menentukan masa depan bangsa. So, yuk buat diri kita untuk bisa sehat mental, kelola pikirannya, kelola tubuhmu, kelola untuk segala sesuatu yang kita lakukan dengan lebih positif. Semoga nanti kalau kamu bisa lebih sehat dan bisa menjalani semua masalah kamu, persoalan-persoalan bisa kita hadapi dengan baik. Dan jangan lupa kalau lagi nggak baik-baik aja, boleh kok mencari bantuan profesional ke psikolog gitu ya. Salam sehat selalu, semoga tetap semangat. Baik, terima kasih Mbak Sil. Mungkin Mbak Vivi, singkat Mbak, closing statement untuk teman-teman sahabat Tempo. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi teman-teman sahabat Tempo, generasi Gen Z gitu ya, kalian adalah calon penerus bangsa, future leader. Saat ini adalah momen-momen krusial ya di usia 20-an awal, masa-masa dewasa awal. Ini untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki, untuk beraktualisasi diri gitu. Jadi fokus pada strength, pada kekuatan yang kalian miliki seperti apa. Kalaupun ada kelemahan atau hal-hal yang kalian masih belum puas di situ, itu nggak apa-apa, terima aja dan lakukan sesuatu untuk bisa improve itu. Kalaupun ada orang-orang di luar yang memberikan label-label seperti generasi sini lembek, gampang meleot, atau ini generasi yang nggak tangguh gitu. Ini kalian boleh loh memfilter ketika informasi-informasi itu tidak sesuai dengan keadaan diri kalian gitu. Jadi filter informasi-informasi yang masuk, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, dan batasi untuk mengakses informasi-informasi yang sekiranya membuat kalian menjadi tidak produktif atau membuat kalian tidak menjadi lebih baik. Itu aja mungkin informasi dari saya. Closing statement, sehat selalu teman-teman Gen Z, Sobat Tempo semuanya. Terima kasih banyak Mbak Vivi dan juga Mbak Silvi. Banyak sekali ya insight yang menarik yang bisa sahabat Tempo ambil pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin semoga Mbak Sil dan juga Mbak Vivi selalu sehat. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Teman-teman sahabat Tempo juga bisa mengontak Mbak Silvani dan juga Mbak Vivi. Terima kasih banyak Mbak sudah bergabung. Sehat selalu. Baik sahabat Tempo, sampai di sini perjumpaan kita bersama, dan saya juga sampai di sini menemani sahabat Tempo. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website Tempo Media Group di www.tempo.co. Di sana banyak sekali produk jurnalisme berkualitas Tempo, dan juga sahabat Tempo bisa membaca majalah Tempo yang terbit setiap minggu, dan juga secara digital dengan mendownload di App Store maupun di Play Store di Tempo Media untuk mencari informasi dan juga tentu produk jurnalisme berkualitas dari Tempo. Akhir kata, sahabat Tempo, saya Maharso, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam podcast kali ini. Sampai jumpa, sehat selalu.